Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik, submateri Ikhlas. Kita akan membahas tentang pengertian ikhlas terlebih dahulu. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat. Secara bahasa, ikhlas artinya memurnikan. Itu berarti niat kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak boleh untuk yang lain, tapi hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah, kita harus ikhlas dalam beribadahnya, yaitu hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika amal yang kita kerjakan hanya diniatkan mengharapkan pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia, maka bisa jadi amalnya tidak diterima. Tapi jika kita mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan suka karena kita sudah berbuat baik kepadanya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang sedang belajar. Kita juga harus ikhlas dalam belajar. Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat baik, agar yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan. Nah, ini adalah gambar orang sedang bersedekah atau beramal. Tentu, kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain, atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dari manusia, maka manfaatnya Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridhoannya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja, kita harus tetap bekerja dengan baik karena Allah pasti melihat kita. Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki ataukah tidak atas sesuatu yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik wajah, harta, atau apapun yang kita miliki. Karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanyalah banyak melakukan amal kebaikan. Sekarang, dari dua gambar yang akan kakak tunjukkan, coba perhatikan gambar pertama. Lihat, ada duri di tengah jalan.
Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain menginjaknya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, dari dua gambar tersebut, mana yang menunjukkan ikhlas? Ya, benar. Yang menunjukkan sikap ikhlas adalah gambar yang kedua. Itu dikarenakan anak tersebut tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihatnya atau tidak ada yang akan berterima kasih kepadanya. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik, submateri Mohon Pertolongan. Ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat tersebut menyebutkan tentang dua hal, yaitu satu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Itu maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kita tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk memohon kepada selain Allah. Penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dan orang lain bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita dengan berbagai cara, baik langsung ataupun tidak langsung. Misalnya apabila kita lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di tanah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa memberi kita rezeki berupa uang melalui orang lain tempat kita bekerja. Dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita selalu memanjatkan doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita. Cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdoa dengan cara menengadahkan tangan kita seperti sedang meminta. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan dari berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mendekat kepadanya, maka Allah pun akan mendekati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami perilaku ikhlas dan juga bisa mencontohkan perilaku ikhlas ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.